warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi pada sore hari ini saya akan meliput sendiri karena saya mendapatkan tugas dari Mbah Kendil Jopo Montro, dan Mbah Kendil Jopo Montro sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggal, sehingga beliau mengutus saya untuk meliput tempat ini sendirian. Ini adalah Candi Bubrah, atau bisa kita sebut Candi Ringin Sari atau Ringin Jejer. Jadi ini adalah panoramanya, teman-teman. Memang di dekat kompleks perumahan warga. Kita pernah meliput tempat ini pada waktu itu, pada waktu malam hari kita melakukan pengungkapan di area ini bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Tapi karena ada teman-teman yang kurang jelas melihat gambarnya, tidak tahu, sehingga saya ditugaskan Mbah Kendil Jopo Montro untuk meliput tempat ini kembali pada waktu siang hari. Ini dijadikan pedukuhan bagi masyarakat sekitar. Beliau memiliki kodam yang berupa macan juga. Ini adalah petilasan atau bekas candi, sehingga karena memang kondisinya runtuh dan sudah ditumbuhi pohon seperti ini, sehingga candi ini pun terkenal dengan nama Candi Bubrah. Bubrah dalam bahasa Jawa itu rusak, teman-teman. Dan ini batu-batuan candi, teman-teman bisa melihat sendiri, ini berserak-serakan, teman-teman. Dan untuk pagar atau tembok yang berada mengelilingi punden ini adalah memang bangunan warga sendiri. Sehingga teman-teman, kita salut kepada warga yang masih tetap melestarikan tempat seperti ini. Jadi ini cukup terawat. Ketika saya kesini sama Mbah Kendil Jopo Montro, tempatnya sangat bersih sekali. Terbukti bahwa juru kunci juga sangat peduli. Pepohonan yang besar, teman-teman, dan keroak yaitu ya. Tapi anehnya ini tidak tumbang, teman-teman. Ini membuktikan bahwa tempat ini sudah cukup lama sekali ya. Jadi tempat ini saya kurang tahu apakah pada zaman Majapahit atau pada zaman Singasari. Tapi jika kita melihat dari batu-batuannya, teman-teman, ini sudah rongkalan batu bata merah, dan batu bata merah itu sudah ada itu pada waktu kerajaan Majapahit Muda. Jadi Mbah Kendil juga pernah memprediksi mungkin candi ini dibangun pada masa Majapahit Muda, teman-teman. Berdasarkan kesaksian para masyarakat sekitar ya, punden ini masih banyak sekali orang-orang yang datang ke sini untuk memiliki kegayuhan atau sebuah cita-cita. Seperti ketika saya sama Mbah Kendil Jopo Montro ke sini, teman-teman, itu ada seorang tukang bakso yang selalu mampir ke sini. Dia tidak masuk ke area punden memang, tapi dia selalu mampir di area ini untuk berdoa. Dan warga sekitar pun juga menjelaskan kepada saya dan Mbah Kendil Jopo Montro bahwa tukang bakso itu sudah melakukan hal yang seperti itu sudah berkali-kali, teman-teman. Bukan hanya sekali dua kali, melainkan setiap sore dia akan selalu mampir di tempat ini, entah itu 5 menit, 10 menit, atau 20 menit dalam waktu yang singkat. Meskipun singkat saja, semenit misalkan, itu dia pasti akan mampir, teman-teman, dan dia akan mengheningkan cipta. Jadi dia sendirian tanpa membawa teman, dan berdasarkan kesaksiannya kepada masyarakat sini mengatakan bahwa ketika dia melakukan hal yang seperti itu, sejak dia berdoa atau mematernikan diri di tempat ini, dagangannya selalu habis, tidak pernah tersisa. Sehingga tukang bakso itu pun selalu melakukan hal tersebut tanpa terkecuali harinya. Dalam arti setiap dia jualan pasti dia akan mampir di tempat ini. Ada juga cerita bahwa ada seorang tukang
penggali sumur teman-teman. Tempatnya cukup jauh dari sini. Itu ketika dia menduduk atau menggali sumur, dia menemukan batu bata yang sama dengan batu bata yang ada di tempat ini. Sehingga diperkirakan candi ini, Candi Ringinsari, diperkirakan tempatnya bukan hanya sekelumit kompleks yang dipagari ini teman-teman, melainkan lebih luas. Dan kita prediksi jika memang itu benar, jika memang candi ini sebesar itu, maka pasti candi ini bisa lebih besar dari Candi Borobudur. Kain kuning yang menempel di pohon besar dan kain putih itu, ini adalah tanda bahwa tempat ini masih dijaga atau dilestarikan. Teman-teman, ini juga merupakan pohon yang tuwuh atau dukul baru, karena pohon yang asli atau pohon yang lama itu sudah rubuh teman-teman, karena kita tahu itu tentu sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Ini pun candi yang baru sudah besar sekali teman-teman, dan ini melekat kuat, akarnya benar-benar menancap ke dalam bangunan candi. Jadi bangunan candi itu berada di bawah pohon besar ini. Terbukti bahwa bata-bata yang ada itu berada di bawah pohon ini. Kita akan naik teman-teman. Oke, jadi ini dekat dengan rumah warga ya. Ini juga ada tempat duduk teman-teman, dan ini ada tempat bekas dupa. Ini membuktikan bahwa tempat ini masih dilestarikan atau masih aktif digunakan teman-teman, entah itu untuk nepi atau untuk penyewon bagi orang-orang yang memiliki kekayaan. Ini sangat besar sekali teman-teman pohonnya. Jika kita lihat dengan dekat, ini 3 orang pun ketika kita meletakkan kedua tangan ini tidak bisa merangkul pohon ini. Jadi memang cukup besar sekali. Untuk kompleks wilayahnya, masyarakatnya ramah teman-teman, dan kita nanti akan mencari saksi. Kita akan mendatangi salah satu orang ya teman-teman. Ini adalah tempat duduk, membuktikan bahwa ini juga dijadikan tempat wisata. Oke, jadi seperti ini penampakannya teman-teman, kompleks wilayah Candi Bubrah pada waktu siang hari. Untuk pintu masuknya di sebelah selatan. Jadi ini memang jauh sekali dari pusat kota Blitar, tapi melihat dari bangunan yang tertata, kemudian juga dipagari, ini membuktikan bahwa masyarakat sekitar didukung dengan pemerintah, dia juga tetap melestarikan peninggalan-peninggalan dari nenek moyang seperti ini. Teman-teman, ini sebagai edukasi bagi kita semua bahwa ternyata meluas sekali peninggalan-peninggalan dari nenek moyang yang memiliki cerita-cerita mistik yang bisa kita ambil dari tempat-tempat sekitar kita. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu bahwa ada Candi Bubrah dan ada cerita-cerita sejarah yang seperti ini. Sehingga dengan video ini teman-teman bisa sama-sama belajar mencari tahu peninggalan dari leluhur kita. Jadi memang Indonesia itu kaya sekali dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang bila kita kuak tidak cukup setahun teman-teman. Ini saya lupa pohon apa teman-teman, tapi jika pohon ini sedang berbunga maka baunya sangat wangi sekali, sangat semerbak sekali teman-teman. Kita akan melanjutkan video ini, kita akan mencari saksi untuk menguak keberadaan Candi Bubrah di tempat ini. Jangan lupa subscribe dan terus ikuti video ini sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan info dari kami. Oke. Sing dirasa minggu macan niku. Nah, kadang-kadang nggih wujud macan. Nggih. Nah, waktu sejarah zaman Anwar Gunung meledos. Nggih.
Dan zaman kuwi iki dose itu banjir banyu. Nggih. Pas kae milih wedi. Nek sing banyu kuwi sadurunge taun. Kok sadurunge dose terus sing dhisik iki wong katu. Nggih. Nah, war wedi iki jane malah 51. Oh, nggih. Iki 51 bar kuwi enek-enek war rebuake. Nggih. Mireng-mireng cerita niku dirasa nggih pas kados wonten lahar utawa gunung kelut meledas niku nganu. Tiang-tiang sami ngungsine teng mriku dirasa sampai pirang-pirang desa cekap niku pripun? Tane ngeten. Sing ngungsi mriki niku mboten namung tiyang ringen anyar, termasuk wong Tangkring Kangetan. Nggih. Hubungan, Nggih. Bendorjo, Wonorejo, Nggih. Slemanan. Iki sing nglameti mbiyen Pak Lurah Slemanan diuri mbiyen kuwi. Nggih. Lek duwe kacap apa-apa ki modele ya nyadran Nggih. slametan nang mriku. Nang mriki. Lah wong saiki gak gelem kok. Nggih. Musrik kok. Pas kula nyuting dalu to niku sekitar jam 8-an lah dan mboten jam 7 niku kan kula kan nggih teng etane griya niku wis jagung-jagung tapi teng emper ngoten mboten mlebet. Terus wonten tiyang dodolan bakso, Pak. Nah, terus tirose ingkang gadah griya niku bakul bakso niku setiap sore entah iku bar bakul utawa saurunge bakul utawa pas dek perjalanan niku mesti mampir teng mriku. Entah sak menit, 2 menit, napa 5 menit. Pokok patrem teng mriku terus kesaksiane bakul bakso niku mesti telas, ngoten, Pak. Nek saniki duka tasik teng mriku napa mboten? Mas niku pas duduk sumur kan namine tukange niku Pak Basrawi jenengan tepang, Pak. Malah kuwi kancane duduk sumur karo aku. Oh, nggih, terus niku tirase ya Pak Basrawi niku dudah sumur duka teng daerah pundi ngoten. Nemokne batu nggih kados candi, kados batu damel candi di mriki ngoten. Niku anu pun mboten sak derenge kali kula. Nggih. Tapi di cerita-cerita kali jenengan ngoten. Nggih. Ya antarane keng lokasi candi niku omongetan 200 meter, ngidul 200 meter, ngulon 200 meter, ngalor 200 meter. Kuwi anggere duduk sumur ning daerah iki mesti teko boto kuwi. Oh, nggih. Ngono, tahu. Duduk dicukil sitok. Nggih, pripun? Ngakne ngono diserekne ngono. Nggih. Banyu kuwi kaya kucur. Mancur, Pak, nggih. Mancur kuwi upama dilos nek buka rong ndi arep Banjir, Pak, nggih. diserekne karo sikil. Oh, kamu ada ndak krungu sing ning dhuwur. Nggih. Kon dek kamung kandhane kadung ning dhuwur. Nggih. Dijipok. Nggih. Kuwi cerita iki ora kotok adoh ya darah kiwa teng niku. Iki ngisor ki berarti ning Atus sumbere ngoten Pak nggih. iki boto niku mulai tes kuwi digit mungkin kok digit tutup sumber kuwi kira-kira basan jin nggih. zaman kuno makunane. Nggih. Iki yo mung kira-kira wong Nggih. kene iki ora menangi jaman kuwi Pak Bas ya tiange pembelaan. Oh, nggih. Saderenge Selasa Kliwon kuwi yo wong tuwa-tuwa jen. Nggih. Ora mungkin Nggih. apa sing Nggih. Tutup terus. Nggih. Pasti tahu nih. Nggih. Dan niku terus kaya mili kaya. sing daerah mriku lek ndamel sumur pripun, Pak? Ya sing oleh dhuwure boto kuwi wis gedhe banyune. Oh. Berarti pas Pak Basrawi niku pun wonten banyune panggah didudah ngoten menawi nemu boto niku. Boto tunggal mergo entenge mergo dian Disundul banyu. Banyu wong isor. Nggih. Karo pinggis lan kena buah teh. Oh, nggih. Buahnya terus antar munggah masak ngono. Weh. Nggih. Masalah kuwi sing cerita wong Nggih. sing nyanyi ngono lho maksudnya. Nggih. Iki gandengane penataran Tanjo. Oh, berarti Kadung Mlati iki wis hubungane kalih candi. Tanjo Nggih. terus Oh. antara yo kurang luwih ae kira-kira yo barengane ae bangsane. Nggih, berarti lek penataran niku Mojopahit, Pak nggih. Nah, termasuk Mojopahit terus Mojopahit keping pira niku Nggih. ya ora kenal.
Memang nek kula kan mriko Pak nggih kula rekam niku kula tingali kan prongkane batu niku batu boto sing abang punan. Lek batu boto abang kan bener lek sami kali sing Candi Rejo kula mriko kan nggih abang batu botone. Terus penataran nggih botone abang. Berarti kan lek boto abang niku nggih Mojopahit anyar Pak, Mojopahit baru punan. Terus tirose kain-kain sing teng wit niku wong Hindu-Hindu ngoten Pak tirose. Sami mriku ngoten. Senes nggih. Sing teng mriku nu kaca kula Mojopahit. Oh. Iki lho biane niku bibit Mojopahit. Nggih. Si Mojopahit lagi. Oh, nggih. Nggih, berarti tetap nganu Pak. Tetap dilestarikan nggih iki. Kono iki kok. Kanton surone kanton pinten-pinten iki. Nggih. Mboten mriki sing iki karo nomor kulane. Enten tamu kira-kira yang Bali yo ambeke. Oh, senes Pak nggih jane. Kula di ikan mriku. Boleh dibayar. Papayan. Nggih. Nggih. Memang sing kula wawancarai niku kados Tasik Lari Nem ngoten, Pak. Duka. Terus ceritane ngoten kan kula ngeten iki kan nggih krungu saking mriko terus kan golek sing nganu lek kali jenengan kok sami ngoten. Dadi ya mungkin kemungkinan nggih niku sing leres lho. Lari-lari sakniki kan memang boten medhong to Pak ngoten nggih. Pacane kaya nggih. Biji Mojopahit. Iku kok diarani biji